Semua orang bisa terserang psoriasis, teman-teman. Tapi pada umumnya menyerang pada usia antara 15 sampai 35 tahun. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. I got time. It's clear to see. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai suatu kelainan kulit, yaitu psoriasis, teman-teman. Psoriasis adalah suatu proses peradangan yang terjadi pada organ kulit dengan gejala kulit kering, bersisik, merah, tebal, dan kulit mudah terkelupas, teman-teman. Pada psoriasis bisa muncul juga gejala gatal yang disertai dengan rasa nyeri. Predileksi dari psoriasis biasanya pada bagian lutut, punggung, siku, dan kulit kepala. Semua orang bisa terserang psoriasis, teman-teman. Tapi pada umumnya menyerang pada usia antara 15 sampai 35 tahun. Apabila seseorang kontak langsung dengan penderita psoriasis, tidak akan terjadi penularan. Ingat teman-teman, tidak akan terjadi penularan. Karena memang psoriasis adalah suatu penyakit yang tidak menular. Gejala psoriasis. Gejala yang biasanya muncul pada kondisi ini adalah munculnya ruam-ruam merah, lalu kering, dan biasanya agak tebal, teman-teman. Lalu kulit mudah terkelupas, ruamnya bersisik, ruam disertai dengan rasa gatal dan nyeri. Gejala-gejala tersebut akan bertahan selama beberapa minggu, teman-teman. Penyebab psoriasis. Sampai saat ini memang belum diketahui secara pasti apa penyebab dari psoriasis. Diduga psoriasis disebabkan adanya faktor genetik atau keturunan dan juga akibat adanya gangguan pada sistem imunitas tubuh. Pada umumnya apabila tubuh dalam kondisi sehat atau dalam kondisi normal, proses regenerasi kulit akan terjadi, yaitu di mana sel kulit yang mati akan diganti dengan sel kulit yang baru. Waktu yang diperlukan dalam proses regenerasi kulit tersebut sekitar beberapa minggu. Proses regenerasi kulit pada penderita psoriasis akan terjadi secara cepat, teman-teman. Dalam waktu beberapa hari. Kalau yang normal dalam beberapa minggu, seseorang yang terkena psoriasis, regenerasi akan terjadi dalam waktu beberapa hari. Sehingga penumpukan sel kulit mati akan terjadi karena cepatnya proses regenerasi, ya teman-teman. Pada kondisi normal, sel kulit lama akan diganti dan digantikan oleh sel kulit baru pastinya setiap beberapa minggu. Namun pada penderita psoriasis, proses ini terjadi lebih cepat, yaitu setiap beberapa hari, sehingga terjadi penumpukan sel kulit mati dan muncul ruam psoriasis yang khas. Ada beberapa faktor resiko yang diduga sebagai penyebab munculnya psoriasis, seperti kekurangan vitamin D, faktor stres, teman-teman. Stres juga bisa mempengaruhi munculnya psoriasis, teman-teman. Lalu proses infeksi, terutama infeksi kulit, lalu merokok, terjadinya perubahan hormon, minuman beralkohol,
Lalu akibat penggunaan obat-obatan tertentu, bisa juga akibat cuaca yang ekstrim, teman-teman. Penata laksanaan psoriasis dapat dilakukan dengan terapi sinar atau fototerapi. Tindakan ini dilakukan oleh seorang dokter ahli dengan menggunakan media sinar ultraviolet. Sinar yang digunakan biasanya ultraviolet A dan ultraviolet B yang bisa digunakan dalam terapi fototerapi ini, teman-teman. Apabila menggunakan sinar ultraviolet A, biasanya terapi cahaya akan dikombinasikan dengan obat jenis psoralet, misalnya metoxalen, agar kulit lebih sensitif terhadap efek sinar ultraviolet. Lalu dapat juga digunakan salep atau krim, teman-teman. Penggunaan salep atau krim pada psoriasis mempunyai tujuan untuk mengurangi bahkan meredakan rasa gatal, nyeri, peradangan, kulit bersisik, dan menghambat terjadinya pembentukan sel kulit yang baru. Salep atau krim yang biasanya digunakan seperti salep kortikosteroid, ditranol, emollient, dan tacrolimus, teman-teman. Dapat juga diberikan terapi farmakologis atau terapi obat-obatan. Apabila sudah dilakukan terapi cahaya dan penggunaan salep atau krim tetapi dilihat kurang efektif, maka akan diberikan pengobatan dengan memberikan obat minum, misalnya siklosporin dan methotrexate, teman-teman. Dapat juga dilakukan dengan terapi suntik. Terapi suntik akan dilakukan apabila dinilai bahwa psoriasis dalam keadaan yang parah. Bisa juga dilakukan karena pengobatan seperti terapi cahaya, terapi salep atau krim, dan terapi secara farmakologis dianggap kurang berhasil atau dinilai tidak efektif, teman-teman. Obat yang digunakan untuk terapi suntik biasanya seperti infliximab, golimumab, etanercept, dan adalimumab, teman-teman. Biasanya dokter ahli yang akan mengerjakannya, teman-teman, ya. Komplikasi psoriasis. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi apabila psoriasis tidak dilakukan pengobatan secara adekuat, yaitu gagal ginjal, bisa terjadi munculnya penyakit autoimun atau autoimun disease, peradangan pada uvea atau uveitis, bahkan sampai menyebabkan kebutaan, teman-teman. Lalu bisa juga terjadi diabetes, terutama diabetes tipe 2, dan juga bisa terjadinya tekanan darah tinggi atau hipertensi, teman-teman. Pencegahan psoriasis. Ada beberapa langkah pencegahan agar supaya psoriasis tidak terjadi, teman-teman. Tindakan yang paling efektif adalah dengan cara menghindari faktor resiko atau faktor pencetus atau pemicu terjadinya psoriasis, teman-teman. Misalnya menggunakan sunscreen atau sunblock apabila melakukan aktivitas di luar ruangan dengan tujuan mengurangi paparan dari sinar matahari, teman-teman. Lalu berhenti merokok segera, teman-teman. Segera berhenti merokok itu juga salah satu faktor untuk mencegah terjadinya psoriasis. Konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin D, misalnya udang, jamur, kuning telur, dan ikan salmon. Lalu jangan konsumsi minuman yang mengandung alkohol. Jangan mengkonsumsi obat-obatan secara sembarangan, teman-teman. Apalagi obat-obatan yang dapat memicu munculnya psoriasis. Lalu ini hal sederhana tapi sering dihadapi oleh orang-orang sekarang ini, teman-teman, yaitu stres. Jadi stres adalah salah satu faktor juga untuk memicu terjadinya psoriasis. Jadi hindari stres, ya. Yang terakhir, menggunakan hand body lotion atau sebagai pelembab kulit agar kulit tidak cepat kering, teman-teman. Demikian hal-hal yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semua mengenai penyakit psoriasis. Saya tekankan di sini adalah psoriasis itu bukan penyakit menular, teman-teman, dan dapat dicegah. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, teman-teman. Saya sudah sebutkan hal-hal yang
dapat teman-teman lakukan untuk mencegah agar tidak terkena psoriasis. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya, teman-teman. Lalu bantu saya kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing, bertanya, request, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi yang terbaru dari dunia kedokteran dan dunia kesehatan, teman-teman. Setelah tonton video ini, jangan lupa share ya, teman-teman, sebanyak-banyaknya, sehingga orang-orang lain boleh menikmati video ini dan memetik manfaat setelah mereka menonton video ini. Lalu, untuk teman-teman, pada saat ini saya akan memberikan informasi lagi mengenai channel Dr. Ferry TV, bahwa selain informasi kesehatan, channel ini juga akan berisi makan sehat bersama Dr. Ferry, teman-teman. Di mana di video tersebut saya akan memberikan informasi mengenai makanan-makanan yang saya makan, sambil memberikan informasi kesehatan kepada teman-teman semua. Ditunggu ya, teman-teman, videonya. Lalu teman-teman juga tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV, karena hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat.